Unjuk rasa menentang pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem diwarnai bentrok antara polisi dan demonstran. 3 orang pengunjuk rasa ditahan setelah dituduh sebagai provokator keributan. Sedikitnya 3 orang pengunjuk rasa ditahan setelah bentrokan meletus antara polisi dan demonstran di Yerusalem pada hari Sabtu, ketika para demonstran berunjuk rasa menentang pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kepolisian Yerusalem mengatakan bahwa sejumlah pengunjuk rasa ditangkap karena membuat keributan selama unjuk rasa. Terlebih, pihak berwenang menyebut unjuk rasa dilakukan tanpa izin. Salah seorang pengunjuk rasa mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintahan Netanyahu yang ia anggap sangat kejam. Been demonstrating throughout the administration of this government, this illegal, corrupt, murderous government, trying to overthrow it. We're waiting for the elections, but we are demonstrating against everything this government. We've got a prime minister that is being charged with serious crimes. He doesn't want to sit in jail, and therefore he will do anything. A, not to sit in jail, and B, not to reach election time because he knows he's going to lose. We're heading through to very difficult times. Aksi protes anti pemerintah serupa juga dilaporkan terjadi di kota-kota lain di seluruh Israel, termasuk Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba pada hari Sabtu. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Breaking News. Pemirsa, AS berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Media Amerika Serikat CNN menyebut bahwa klaim tersebut sudah dilontarkan sebanyak 39 kali. Di tengah proses negosiasi damai AS dan Iran yang tak kunjung mencapai kesepakatan, Amerika Serikat berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Bahkan media AS sendiri yakni CNN menyebut bahwa AS sudah 39 kali mengklaim perdamaian tersebut. CNN menampilkan sejumlah momen ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan dengan Iran. We have major points of agreement. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure when they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. We were very close to a deal. I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. We think we're close to a deal, and that's okay. We're in the final throes of what will be a very, very good deal. Today makes 39 times that he has said something like that. Padahal pemerintah Iran secara resmi menegaskan bahwa Iran sama sekali belum mengambil keputusan final mengenai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyatakan bahwa proses damai masih jauh dari kata selesai. Meski begitu, media Bloomberg menyebut bahwa kesepakatan AS dan Iran dapat ditandatangani di Jenewa, Swiss. Kesepakatan berpotensi besar berlangsung di Jenewa paling cepat hari Minggu ini. Teks draft perjanjian dilaporkan berisi sejumlah ketentuan termasuk jangka waktu untuk membuka kembali Selat Hormuz dan pelepasan aset Iran yang dibekukan. Melihat dinamika proses negosiasi damai AS dan Iran, apakah kesepakatan damai betul-betul akan segera terwujud? Pemimpin oposisi Israel sekaligus mantan Perdana Menteri Yair Lapid menilai kesepakatan antara AS dan Iran tidak menguntungkan Israel. Yair Lapid juga menuding kesepakatan tersebut adalah kegagalan total Benjamin Netanyahu. Rencana kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran dinilai tidak menguntungkan Israel. Jika perjanjian diteken, tidak satupun tujuan perang Israel terhadap Iran tercapai. Rezim Iran tetap bertahan, program rudal dan nuklir Iran tetap utuh.
Yair Lapid juga menyebut kesepakatan ini sebagai kegagalan total Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pemirsa, teks final perjanjian damai Iran dan AS dilaporkan telah selesai. Di tengah upaya damai, Menlu Iran Abbas Araghchi menuding Israel mencoba menyabotase kesepakatan damai. Dilansir dari media Iran Press TV, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebutkan sejumlah poin penting terkait perjanjian damai dengan Amerika Serikat. Namun, di tengah upaya damai tersebut, Araghchi menuding Israel menentang perjanjian dan menyabotase kesepakatan damai dengan AS. Ia juga menyebut bahwa Iran tak dapat mendukung isi kesepakatan yang beredar di media sosial. Selain itu, Araghchi menegaskan bahwa Amerika Serikat harus berhenti mengancam jika ingin mencapai kesepakatan damai. Ia juga menyebut bahwa Iran telah mencapai draft akhir kesepakatan sebanyak 14 poin yang tengah dalam tahap akhir peninjauan. Terkait Selat Hormuz, Araghchi menegaskan bahwa tidak ada perairan internasional di Selat Hormuz. Pembayaran juga diperlukan untuk setiap pelayaran melalui Selat Hormuz. Sementara itu, Ketua Parlemen sekaligus Kepala Negosiator Damai Iran Muhammad Ghalibaf juga ikut menegaskan bahwa teks final perjanjian damai Iran dan AS telah selesai. Kini, Pakistan tengah bekerja sama dengan kedua belah pihak untuk menyelesaikan langkah selanjutnya. Rencananya, jika tidak ada aral melintang, perjanjian damai akan ditandatangani hari Minggu di Jenewa, Swiss. Di tengah rencana kesepakatan damai AS dan Iran, warga Iran justru pesimis penandatanganan perdamaian akan berlangsung. Warga Iran justru yakin AS akan kembali melanggar perjanjian yang telah disepakati. Tapi kalau mengenai masalah warganya Iran, dengan jujur warga Iran itu mereka tidak begitu percaya bahwa itu akan berlanjut dan memastikan hak-haknya warga Iran. Kenapa? Karena kalau kita melihat sejarahnya perundingan atau kesepakatan sama Amerika Serikat, hampir 100% tidak ada kasus di mana tidak dibongkar, tidak dilonggar kesepakatan yang diadakan di antara Amerika Serikat dan negara lain, termasuk Iran. Biasanya mereka tidak menghormati kesepakatan macam itu. Oleh karena itu, ya kalau harapan kami di Iran itu bisa dijalankan, tapi kalau apakah kita percaya atau tidak, saya hampir nggak ada keraguan bahwa tidak ada orang yang percaya bahwa itu akan dihormati oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat setuju untuk mencairkan aset Iran yang dibekukan senilai 24 miliar dolar AS. Pencairan aset Iran menjadi salah satu poin yang diajukan Iran untuk kesepakatan damai. Dilansir dari media Middle East Monitor, Presiden AS Donald Trump dilaporkan setuju untuk mencairkan aset Iran yang dibekukan. Aset tersebut senilai 24 miliar dolar AS atau setara 390 triliun rupiah. Namun konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara eksplisit oleh Trump. Informasi tersebut disampaikan oleh penasehat senior pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, kepada awak media pada hari Jumat.